Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, orang tua dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan kepada ustadz, keluarga, orang tua, keluarga, tim kajian, serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afwan, saya mau bertanya, saya seorang akhwat 42 tahun dan masih sendiri. Di usia 20 tahun saya diperkosa atasan saya yang sudah beristri. Alhamdulillah di'afana mimma btalaha bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Para jamaah yang banyak-banyak bersyukurlah kalau dengar begini. Dan semoga penanya dikuatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, atasan saya menikahi saya merasa tidak ada pilihan. Malu jika suatu saat menikah dengan laki-laki lain dalam kondisi kehormatan saya sudah direnggut. Pernikahan hanya diketahui pihak keluarga ibu saya tanpa sepengetahuan ayah saya yang tinggal berbeda kota dengan ibu saya yang sudah bercerai dari ayah saya. Hingga ayah saya meninggal dunia, beliau tidak mengetahui peristiwa ini. Peristiwa saat itu dilakukan dengan wali palsu melalui telepon yang orang tersebut seolah-olah adalah ayah saya dan tanpa kehadiran ibu dan keluarga yang tinggal berbeda kota dengan saya. Pernikahan itu hanya berlangsung beberapa bulan karena saya mengalami sakit yang tidak wajar yang kata orang tidak ada penyakitnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya saat ini adalah seorang janda dengan pernikahan yang tanpa wali tersebut? Jawabannya tidak. Pernikahannya nggak sah. Wallahu ta'ala misal. Ayu mamra'atin nakat bi ghairi idzni waliha bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Kata Nabi SAW, setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya dan adanya ayah, maka walinya adalah ayah, maka pernikahannya batil, tidak sah. Tapi statusnya thayyib gitu loh, bukan bikar. Karena definisi thayyib dan bikar dalam ilmu fikih. Jadi dalam ilmu fikih itu istilahnya tuh bikar dan thayyib. Kalau ini bukan bikar tuh, kalau kita terjemahan gadis gitu loh. Kalau thayyib bukan gadis lagi. Jadi statusnya thayyib. Bagaimana saya menembus dosa terhadap ayah saya? Tobat-tobatan nasuha. Dan jadi anak wanita yang soleha. Udah berubah lah gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa menyelesaikan masalah bukan dengan masalah baru. Menyelesaikan masalah itu harus dengan kaedah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelesaikan masalah itu harus dengan dalil, harus dengan wahyu, harus dengan Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dengan nasihat para ulama, bukan dengan pemikiran kita. Dan ini juga penting. Disinilah kenapa wanita yang menikah itu harus dinikahkan oleh walinya, yaitu ayah. Karena agar ngejaga dari begini, agar ngejaga wanita tersebut, agar dia tidak dijebak oleh laki-laki yang gak bertanggung jawab, atau dia tidak agar dia tidak dipermainkan, agar dia tidak membuat keputusan blunder karena dikondisikan begitu loh. Karena wanita kalau udah bingung seringkali udah nggak berpikir panjang. Makanya pentingnya wali, dan wali itu laki-laki, ayah, kakek, gitu, saudara, om dari pihak ayah. Jadi justru harus cerita, karena wanita nggak sendiri. Jadi tobat-tobatan nasuha. Bagaimana sikap saya terhadap calon suami saya kelak? Apakah saya harus menceritakan hal ini sebelum menikah? Saya khawatir setelah menikah masalah kehormatan saya dipertanyakan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab. Terima kasih. Pada dasarnya aib yang Allah tidak buka jangan dibuka. Namun dalam kasus pernikahan, jika suami bertanya, atau jika calon suami kita bertanya, dan ini sesuatu buat dia,
maka hendaknya kita sampaikan dengan cara yang baik dan nothing tulus aja, nggak usah takut ditolak, nggak usah ini, santai. Kalau kita jujur sama Allah, kita taubat sama Allah, dan itu tadi, terapkan kaidah hari ini, akhwat, yang membuat wanita takut untuk jujur padahal ditanya gitu loh, karena hatinya sudah sibuk dengan jodoh, hatinya udah sibuk dengan pernikahan harus berhasil, padahal nggak juga. Dan belum tentu gagal juga, bisa jadi kita sampaikan dan laki-laki itu bisa terima, dan ada banyak laki-laki seperti itu, dan kita lebih plong, kita lebih tenang, nggak dihantui seumur hidup, bahkan kita tambah cinta dengan laki-laki itu karena beliau menerima kita apa adanya, beliau mau menerima kita dengan segala kekurangan kita, termasuk kasus itu. Berarti kan oke, itu kan berarti kan kita punya masalah yang pertama diperkosa, naudzubillah, yang kedua kita berzina. Ketika menikah dengan cara itu, akhirnya kita berhubungan intim dengan laki-laki yang dianggap suami kita tersebut. Itu kan zina. Tapi kalau orang bertaubat, hadirin, yakin Allah akan atur semuanya. Kalau orang bertakwa, Allah akan kasih solusi. Dan begitu ada laki-laki yang baik dan mau terima kita, sebagaimana yang nggak bisa, yang tidak menerima, bukan berarti nggak bagus, enggak. Itu hak laki-laki, itu hak suami, kita hargai, itu hak. Mohon maaf saya nggak bisa, saya hargai, nggak masalah. Nanti Allah akan pertemukan sama yang tidak mempermasalahkan, yang terima kita, dan itu lebih indah, dan kita lebih nanti akan insya Allah lebih sayang sama dia asal kita bertakwa kepada Allah. Saya rasa itu, dan saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Sekali lagi ibu sekalian, jangan sampai hati kita sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, kita akan sengsara dan kita akan menderita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah kasih taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.